kemarin kita kan sempet tuh ngerakit sebuah PC yang harganya 4,5 juta di tahun 2025. Dia masih pakai Ryzen 5 5600G, RAM-nya cuma 16GB DDR4 dan SSD-nya 512GB. Abis project itu kelar, gue rencananya mau jual PC-nya itu. Cuman gue jual PC-nya sampai harganya 3,6 juta aja, itu nggak laku-laku. Sampai berbulan-bulan, akhirnya gue bosen itu nyangkut mulu, barang nyangkut di gudang. Sekarang gue mau bikin PC-nya mendingan jadi emulation machine aja deh. Gue mau bongkar ini PC ke form factor yang lebih kecil lagi. Dan kita install apa ya buat emulation enaknya ya? Kayaknya enaknya lebih cocok Batocera deh. Jadi kalau di Linux itu kan ada banyak modenya ya. Ada yang SteamOS, ada ya sebenarnya ada banyak mode yang lain-lain juga banyak yang desktop mode. Nah, cuman kayaknya kalau desktop mode gua bukan kebutuhan gua sekarang gitu. Kayaknya lebih pengen yang dia tuh langsung bisa dikontrol pakai controller. Dan kebetulan Bapak Ipan, sang technical dinner reviews ini, dia menyarankan untuk pakai Batocera aja. Jadi kita mendingan pindahin ke dimensi yang lebih kecil lagi kali ya. Siap. Kita bongkar dulu PC-nya. Nah, sementara si Ipan buka mainboardnya dari casing yang utama, sonoan kan? Kita kemarin sempat ngecek di Tokopedia ada casing yang namanya VBR RX1. Ini adalah casing kecil yang kelihatannya low profile banget. Harganya gope dan itu udah plus sama power supply yang kapasitasnya 200 watt. Kameramennya bilang katanya pala gue nggak kelihatan kalau gue nunduk lagi, jadi gue bongkok-bongkok. Nah ini bentuknya kita bisa lihat lebih kecil ya daripada yang aslinya. Dan kita kan juga nggak pakai VGA ya, jadi kayak nggak masalah gitu mau dia sekecil apapun, yang penting muat gitu. Power supply-nya cuma 200 watt ya? Iya, kita ambil yang 200 watt doang. Itu cukup yakin sama ini sistem? Kita kan nggak pakai VGA jadi. I guess so. Anyway, ini casing dibilang kayak konsol enggak, dibilang gede enggak, kayak nanggung-nanggung gitu ya. Gue ngeliat kan di YouTube itu banyak tutorial orang bikin emulation machine yang dia itu diambilnya dari mini PC. Jadi bentuknya itu kecil. Nah, karena bentuknya itu kecil, gue pengen nyontoh yang kayak gitu, tapi pakai mainboard yang lumayan gede begini. Ternyata tidak bisa ya guys ya. Mainboardnya kegedean. Karena ini masih bentuknya itu PC, bukan mini PC. Kalau mini PC udah pakai SODIMM. Sayangnya dia nggak ada USB-C ya depannya. Minta. Dengan harga segini kau minta banyak. 500.000 didapat power supply guys. Ini apa ya? Oh, ini kakinya ya Pan ya. Nah, ini power supply yang didapetin dari pembeliannya itu adalah power supply flex. Jadi dia kapasitasnya cuma 200 watt, tapi bentuknya kecil banget kayak OEM. Kecil banget ya. Kayak OEM. Ini kayak barang ODM gitu, tapi harusnya untuk sebuah sistem yang nggak pakai VGA begini cukup lah harusnya. Banget. Sayangnya kita tidak sempat buat bikin komparasi ya, kayak misalnya kalau Windows berapa FPS, sementara kalau pakai Linux berapa FPS. Karena gue malas, gue mau langsung install Linux saya di sini. Buat upgradabilitas ya, misalnya kayak kalau nanti gue mau nambah SATA di sini masih bisa nggak kira-kira? Di sini ya 2,5 ya, SATA 2,5, kabelnya lewat sini. Iya, jadi masih ada upgradabilitasnya, masih bisa 2 SATA lagi. Terus di sini juga banyak lubang-lubang, kayaknya bisa kipas deh. Cuman kipasnya bukan 12 cm. Ini kayaknya sih 40 nih. 40 mm ya berarti ya? Iya, kayaknya cuma 40 mm. 8 cm pun tidak ya? Ini kayak kabel manajemennya hancur nggak masalah nggak sih? Nggak ada masalah sih. Tapi lo gimana kalau seorang teknisi nih, kira-kira jalur kabelnya lewat mana? Kalau udah gini sih SATA molex ini gue gulung aja kali ya? Ya gini aja sih. Secara dimensi, menurut lo gimana Pan ini dimensinya? Cukup kompak sih. Cukup kompak untuk sebuah PC biasa ya? Iya. Kalau jadi mini PC kayaknya enggak ya? Kayak ASRock X600, ASRock X300 tuh masih lebih kecil ya? Yes. Note saja yang mau beli casing ini dia kakinya nggak ada, jadi dia disediain sih kakinya, cuma 2 gitu kan. Jadi kayaknya kita bikin sendiri aja kakinya, dipotong 2. Jadi kita udah selesai mindahin
motherboard yang tadi ada di PC 4,5 juta ke dalam form factor yang lebih kecil, ini kayaknya harganya juga nggak terlalu beda ya harusnya kalau kemarin ngerakit pakai ini. Toh juga gope udah dapet power supply kan? Supply juga nasinya. Iya, power supply flex gitu. Dan ini ya macam ala konsolan lah ya. Dia belum ada USB-C tentunya di bagian depan, cuma ada satu USB 2.0 dan satu USB 3.2 Gen 1. Dan buat audionya itu juga bukan combo jack, jadi kelihatan kayaknya ini casing murah gitu. Ya fit lah ya sama mobonya yang masih oke. budget aja. Sekarang kita akan coba untuk install Batocera dulu. Batocera adalah OS open source berbasis Linux yang dirancang khusus untuk emulasi game retro. Tujuannya ya sederhana, mengubah perangkat apapun, baik itu PC, laptop, Raspberry Pi, atau mini komputer menjadi konsol game retro all-in-one tanpa ribet konfigurasi lagi. Batocera ini hadir sebagai solusi plug and play, jadi kita tinggal flash image-nya ke SSD atau bisa juga ke USB, bahkan lalu boot langsung dari situ. Nggak perlu install ulang OS utama, nggak perlu partisi, dan nggak perlu jadi Linux expert. Tampilan awalnya kayak gini, dimana kita langsung disuguhin pilihan-pilihan konsol yang mau diemulate. Di sini ada pilihan seperti GBA, Sega Genesis, PS2, PSP, dan bahkan PS3. Gua nggak tahu apakah Batocera ini bisa emulate PS4 juga, tapi dengan spek 5600G yang masih cupu, di sini gua nggak mau coba. UI ini tentu aja bisa diganti dengan tema-tema yang ada, jadi bisa download tema-tema yang dibikin oleh komunitinya, dan kerasa di sini kalau community retro gaming itu hidup banget. Kalau kalian pernah beli konsol-konsol emulation di Tokped, biasanya mereka OS-nya pakai Emuelec, yang nggak jauh beda dengan Batocera yang kita pakai sekarang. Di sini gue nyobain Batoceranya pakai stick ala-ala PS2 zaman dulu yang harganya cuma 90 ribuan, karena Batocera ini bisa dinavigasi tanpa pakai keyboard dan mouse. Jadi pure kayak konsol aja. Saat kita pertama booting, tentunya Batocera ini nggak ada gamenya sama sekali, jadi mesti diisi ROM-nya secara legal. Tapi ya namanya konsol jadul, dari mana lagi coba kita bisa download ROM-nya kalau nggak ROMs for fun. Kita cobain pertama di PS2, buat performa PS2-nya ini normal, dia bisa jalanin game-game PS2 tanpa nge-lag, bahkan burnout sekalipun yang heboh-heboh masih enak dia jalaninnya. Dia juga bisa di-set bezel kiri kanannya kalau mau ada temanya seperti ini, dan di sini sebenarnya PS2 bisa-bisa aja sih di-set aspek rasionya ke 16:9, cuma gue ngerasa lebih nostalgia pas lagi pakai 4:3. Terus buat PS3, sayangnya 5600G ini masih belum bisa emulate dengan lancar. Sebenarnya bisa aja, tapi harus dituning-tuning lagi. Jadi kita sarankan kalau kalian mau plug and play aja emulationnya, ya paling mentok-mentok di PS2 dan setaranya aja. Nah, paling nggak enaknya adalah kalau mau emulate portable console, misal GBA ya, dia layarnya ngecil begini. Dan gue belum tahu gimana cara ngegedein gambarnya, jadi ya untuk sekarang gue terima aja lah. Dan gue juga nggak ada rencana buat mainin game GBA di layar segede gini. Kerennya di menu Batocera ini juga ada Steam, jadi kita tinggal add Steam aja, terus login akun kita, dan kita bisa mainin game-game Steamnya itu langsung. Paling ya masukin lagi picture-nya biar nggak abu-abu kayak gini. Lalu kalau kalian nanya gimana cara download ROM-nya ke dalam sini, sebenarnya kita saranin sih untuk download ROM-nya itu di komputer yang berbeda, yang berbasis Windows, terus kita pindahinnya itu pakai flash disk. Terus kalau misalnya flash disknya udah nyolok, kita tinggal pencet aja F1 di menu utama dan langsung kelihatan directory-nya. Jadi kalian ya memang butuh keyboard sama mouse sih di sini, cuman ya kalian bisa taruh directory-nya itu ke directory yang sudah di-premat oleh Batocera ini sendiri. Lalu isu yang paling noticeable muncul saat kita install OS Batocera ini adalah entah kenapa fan gue itu selalu mentok kanan, jadi berisik terus CPU fan-nya. Mungkin karena dia nggak ada controller buat CPU fan seperti Windows. Jadi pengalaman kita sejauh ini menggunakan OS Batocera itu cukup nano-nano ya. Kalau misalnya dibilang ini adalah salah satu OS dengan console-like experience, sebenarnya iya, karena nggak butuh keyboard, tapi ada beberapa trouble yang terjadi dan itu cukup spesifik trouble-nya. Fix-nya malah hampir nggak ada di internet. Dan salah satunya kayak network aja, itu network kita setiap nyalain Batoceranya kita harus cek ini sebenarnya dia connect apa enggak. Dan itu kadang suka bermasalah kalau kita mau main game Steam. Nah, tapi kalau untuk performanya, khusus yang PC dengan 5600G ini ya, dia itu kita rekomendasikan untuk main game yang PS2 ke bawah aja. Karena untuk yang PS2 ke atas,
Khususnya PS3 itu agak sedikit sulit. Buat yang PS3 ini, dia itu harus dikulik-kulik lagi, karena kalau misalnya beberapa game itu ada yang kita kuat, ada yang enggak. Bisa dikuat-kuatin, tapi ya itu harus ada yang di set-set lagi, dan itu kita agak males. Nah, sementara untuk Batocera-nya itu sendiri, kita nggak mengencourage kalian untuk membajak ROM game retro, karena ada beberapa cara yang legal untuk main game retro. Dari Nintendo itu ada Switch Family, atau dari Sony itu ada PlayStation Classic. Tapi ya balik lagi, gamenya sebenarnya nggak banyak. Dan tujuannya kita bikin video ini sebenarnya adalah untuk menjual PC Batocera-nya itu, karena dari kemarin nggak laku-laku. Jadi PC Batocera ini kita jual. Kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah, beserta dengan full spec-nya ada di deskripsi juga. Tapi kita akan jual tanpa Batocera-nya ya. Jadi kita abis video ini akan wipe ini memorinya. Jadi kalian akan terima ini bersih. Terserah kalian mau itu mau masukin Windows atau Batocera, itu terserah kalian. Nah, buat kalian sendiri, kalau di rumah kalian ada laptop bekas atau mungkin ada mini PC yang nggak kepake lagi, kira-kira kalian tertarik nggak sih buat jadiin barang tersebut jadi retro gaming console?